Kita tentang fikih. Pertemuan kali ini kita sampai pada pembahasan yang ditinggalkan dalam solat. Terakhir kali kalau tak salah saya, bagi orang yang tak mampu berdiri solat, terutama solat fardu, ada perbedaan antara solat wajib dengan solat sunnah, di mana solat wajib diharuskan untuk berdiri kecuali dia tidak mampu. Berbeda dengan solat sunnah, boleh dalam keadaan duduk. Nah, sekarang tema yang akan kita bahas hari ini adalah jika ada yang kita tinggalkan di dalam solat kita. Wal matruku minas salati salasatu asya'ah. Yang kita tinggalkan dalam solat itu ada 3 macam modelnya. Kita dalam solat ada yang tertinggal, terlupa ataupun tidak terlupa, itu ada 3. Satu yang kita tinggalkan adalah fardun, yang merupakan fardu, wajib, rukun dalam solat. Yang kedua yang kita tinggalkan itu sunnatun, perkara yang sunnah. Yang ketiga ada perkara hayatun, perkara sunnah juga, namanya sunnah hayat. Jadi sunnah itu ada 2, sunnah biasa, ada sunnah hayat namanya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa resikonya jika yang kita tinggalkan itu adalah perkara yang wajib. Contoh apa? Fatihah, takbiratul ihram, rukuk, sujud, itu fardu. Bacaan rukuk, sunnah terbagi menjadi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu seperti sunnah ab'ad itu duduk di tahiyat awal, sunnah ab'ad. Sunnah tapi kategorinya ab'ad. Dan yang kedua, sunnah ab'ad itu adalah kunut di salat subuh. Ada pendoa iftitah, itu namanya sunnah hayat. Jadi sunnah ab'ad itu cuma di 2 itu saja. Satu, duduk tahiyat awal. Bagi yang solatnya lebih dari 2 rakaat, 2 kali tahiyat kan, tahiyat yang pertama itu sunnah. Kalau tak dikerjakannya, maka solatnya masih sah atau tidak? Masih sah. Tapi kategori sunnahnya hayat. Ada satu lagi, ab'ad. Satu lagi adalah solat kunut subuh. Nah, kalau seandainya dia tinggalkan itu, maka dia harus sujud sahwi nanti. Yang lain ditinggalkan tak harus sujud sahwi. Contohnya doa iftitah, sunnah, kategorinya bukan sunnah ab'ad, tapi tadi apa? Sunnah hayat, ditinggalkan tidak harus sujud sahwi. Okey, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tadi kan ada 3. Secara garis besar 2. Fardu 1, sunnah 1. Fardu dibagi 2. Ada yang ab'ad, ada yang hayat namanya. Kalau yang dia tinggalkan itu adalah fardu, amdan, dia meninggalkannya secara sengaja, malaslah baca Al-Fatihah, itu berarti dia meninggalkannya secara sengaja, batalatis salah, batal solat. Sengaja dia tidak bacanya Al-Fatihah, tidak pakai rukuk lah, langsung jelas sujud, nanti sujud sahwi tidak bisa. Nah, amma sahwan, adapun jika dia meninggalkannya terlupa, lalai dia, maka dia harus i'adatur rukni, dia harus mengulang rukunnya. Kenapa? Karena li'anna sujuda sahwi la yajburu tark rukni, karena sujud sahwi itu tidak bisa mengatasi daripada rukun yang tertinggal. Nah, tetapi wa sunna lahu fi akhiri salati an yasjuda lisahwi, tapi tetap disunnahkan bagi dia di ujung solat dia tetap sujud sahwi, meskipun diulangnya rukunnya, solatnya tak batal.
tapi diulangnya rukunnya tadi. Nah, di ujung tetap dia sujud sahwi. Wa ya'ti bi ruknil ladzi saha anhu mata tazkuruhu. Dan dia mengerjakan rukun yang dia tinggalkan kapan saja dia mengingatnya. Nah, masalah. Ini ada satu masalah, kasus. Rajulun yusalli fi raq'ati saniyati. Ada orang solat pada rakaat kedua. Wa tazkuru annahu lam yaqra al-Fatihah. Dia teringat kalau dia belum baca al-Fatihah. Fi raq'atil ula, pada rakaat pertama. Paham kasusnya? Ibu rakaat kedua teringat, aku tak baca al-Fatihah tadi di rakaat pertama. Kalau ingatnya rakaat kedua gampang, tinggal dikerjakan. Ingat masalahnya teringatnya udah rakaat kedua. Jawab, batalat ar-rak'atul ula, batal rakaat pertamanya. Berarti yang tak dihitung cuma rakaat berapa yang tadi tidak baca. Kenapa? Karena al-Fatihah itu wajib, rukun. Wa alaihi yakunu al-an fi rak'atil ula as-sahihah la fi rak'atis saniyah. Berarti dia sekarang tidak sedang berada rakaat kedua. Dia terhitungnya sedang berada di rakaat pertama. Paham kasusnya? Ya, saya solat karena melamun tak baca al-Fatihah, langsung qul huwallahu ahad. Nah, rakaat kedua baru agak khusyuk sikit. Pas baca al-Fatihah, saya tadi rakaat pertama tak baca al-Fatihah ya. Yakin dia tak baca al-Fatihah. Apakah dia batalkan solatnya? Tidak. Tidak, karena dia meninggalkannya bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Dia tak perlu membatalkan solatnya. Tapi rakaat yang pertama tadi tak dihitung. Berarti sekarang dia sedang berada di rakaat pertama. Nah, berarti yang satu tadi dah tak dihitung. Berarti dia. Nah, paham maksudnya itu, Bu? Jangan pusing-pusing. Nanti wa sunnalahu, disunnahkan dia ayyasjuda lisahwi fi akhir shalah fi taslimatil ula qabla taslimatil ula. Nanti di ujung dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi dia sunnah dia nanti. Kalau tak sujud sahwi dia sah nggak solatnya? Sah, karena sujud sahwi tidak bukan dia masuk dalam rukun dalam solat. Nah, paham kasusnya? Pernah ibu mengalami itu? Pernah, tapi diulang solatnya. Jangan, solat itu selagi masih bisa dibetulin, jangan diberhentikan, gitu ya. Nah, masalah lagi. Itu satu kasus ya. Ada kasus lain. Iza salimal imamu, imam salam ba'da rak'ati saniyati, setelah 2 rakaat salam imam. Padahal fi salati rubaiyah, padahal solatnya solat 4 rakaat, zuhur, asar atau isya, 2 rakaat salam imamnya. Berarti imamnya sedang apa ini? Lalai. Fanabbahul musallun, maka orang-orang pun kan ingatkan dia. Allah subhanallah, kata orang kan, qama wa akmala bihimus salah. Maka dia udah tanjur salam tadi. Orang belum salam, dia aja salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lupa. Kata makmumnya, subhanallah. Sadar dia. Apa yang harus dia lakukan? Dia tak boleh ikut lagi atau gimana? Nah, maka yang dia lakukan, qama, dia berdiri dia. Allahu akbar wa akmala bihimus shalah. Dia sempurnakan solat bersama makmum tadi. In kana zamanu qariban, tapi dengan catatan masanya mesti tak boleh udah lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dah astaghfirullahalazim, subhanallah, kata makmum. Sadar dia, ini kurang rakaatnya ni.
Kalau baru sebentar, maka dia naik Allahu Akbar. Jadi solatnya masih sah. Tapi kalau udah lama, udah berzikir dia, udah apa segala macam, baru sadar dia, tidak bisa, harus diulang dari awal. Gitu dia. Tapi wasajadu lisahwi, tetap nanti di ujung dia sujud sahwi qabla taslimatil ula, sebelum salam. Amma adapun iza akhazu zamanan tawilan, waktunya udah panjang baru diingatkan, ini tak mesti imamnya aja keliru ya, kalau semua keliru pun sama. Nabi pun pernah mengalami itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi nih ceritanya, kata sahabat diam saja, enggak berani negur, ini kenapa 2 rakaat sholat asarnya. Ada satu orang nanya, ya Rasulullah, ini rakaatnya memang sudah dikurangi atau engkau lupa? Barulah pembicaraan, sempat berbicara, baru diputus. Rasulullah menyadari kalau ada kurang 2 rakaat. Naik Rasulullah, Allahu Akbar, maka semuanya sholat. Walaupun terjadi pembicaraan, tidak batal sholatnya. Sholatnya masih bisa dilanjutkan. Kecuali ibu-ibu dan carut-carut di belakang karena marah gitu ya. Tapi kalau santai masih membicarakan itu, ya tidak apa-apa. Karena ibu-ibu ini udah marah, dia tak boleh. Ibu diam aja dulu, biar bapak-bapak diskusi depan. Gitu. Nanti jangan ibu, tunggu aja. Tunggu imamnya. Tapi kalau imam nampak-nampak gelagatnya tidak ada ini, berarti subhanallah kata jamaah, dia pun santai aja. Berarti dia nggak tahu kalau dia salah. Gitu ya, bisa jadi. Kalau udah panjang waktunya, maka tidak bisa lagi, batal berarti sholatnya. Itu masalah kedua, kasus kedua. Berarti tapi tetap yang ditinggalkan atau yang terlupa itu di ujung ditutupi dengan sujud sahwi. Kasus yang ketiga, iza qamal imamu lirraqatil khamisah, imam solatnya terlupa, dia naik, dia rakaat kelima, yang keempat tidak pula dia tahiyat, perasaan dia masih 4. Naik keempat ni apa? Makmum tahu dia sedang kelima. Wa huwa ya'taqidu annaha rabi'ah, dan dia yakin kalau dia sedang 4. Namanya orang lupa ya. Fanaqbal musallun wa lam ya'mal bi'itiqadihim. Lalu orang-orang mengingatkan dia, subhanallah kata Allah, dan dia tidak mengamalkan apa yang diyakini oleh makmumnya. Dia yakin pula dia dengan dia. Jalasu hatta, jadi gimana jadinya? Makmum merasa sudah 4, imam bangkit pula dia. Gimana makmum, nasib makmum? Diikutin salah gitu. Kalau tak diikutin gimana supaya jamaah jangan bubar, kan gitu kan? Tidak boleh bubar jamaahnya, nanti pahalanya tidak dapat. Jalasu, maka makmum tadi tetap duduk aja di tahiyat akhir. Hatta yafraghal imam, sampai imam menyelesaikan sholatnya tadi. Jangan imam dulu turun, batal sholatnya. Dia udah naik berdiri nih, dibanting, nampaknya makmum, kan nampak matanya tuh, ini orang kok duduk semua. Duduklah, batal sholatnya. Nggak boleh dia duduk. Sama seperti tahiyat awal nih, lupa dia kan, dia berdiri, dia baru di subhanallah kan tak mungkin dia turun lagi. Kalau sudah lebih cenderung berdiri dia, nggak boleh turun lagi, batal sholatnya. Maka dia teruskan aja dengan keyakinan dia tadi. Tapi kalau itu makmum harus ikut semua. Ini masalahnya, itu perkara sunnah. Ini bagaimana ini? Maka kalau kasusnya tadi begini, saya imam, ibu makmum, laki-laki di situ. Saya merasa ini masih 3 rakaat ini. Allahu Akbar. Ibu-ibu semua sepakat kalau ini udah 4 rakaat. Saya udah terlanjur berdiri baru ibu subhanallah kan. Jadi gimana solatnya? Ibu-ibu tetap duduk di tahiyat akhir kan posisinya kan. Baca aja tahiyat akhir. Ibu salam duluan. Kalau ibu salam duluan berarti kacau, batal solat berjamaahnya. Jadi gimana? Imam biarkan dia dengan meneruskan solat.
Berarti dia nambah 1 rakaat kan jadinya. Biarkan aja dia sendiri. Mampuslah kau situ kalau dia lupa. Nah. Kalau dia udah berdiri, dia turun lagi, soalnya bukan apa-apa, batal solat dia. Nah, jadi dia lanjutkan solat. Maka solat itu tidak boleh setengah aja lah. Nanti kau usah pakai rukuk langsung salam. Tidak bisa. Namun harus tetap ada rukuknya, tetap harus ada sujudnya. Dia harus ikuti semua prosedur 1 rakaat itu. 1 rakaat itu kan udah ada apanya. Ada dirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, duduk di antara 2 sujudnya. Harus dilewati semua oleh imam jadi sendirian. Sampai nanti di tahiyat akhir dia baru gabung lagi lah di situ. Kondisinya baru sama lagi dia dengan makmum. Nanti baru assalamualaikum dia, makmum beri assalamualaikum semuanya. Berarti kita nganggur dulu sampai imam sudah selesai. Nah, tunggu dia kan. Selesai dah assalamualaikum warahmatullahi, kita pun ikut assalamualaikum warahmatullahi. Itu kalau seandainya berbeda. Maaf, itu tadi kasusnya kalau berbeda keyakinan imam dengan makmum. Imam bilang 4, udah 4, kalau makmum merasa masih 3. Akhirnya makmum dalam yang terjadi adalah makmum 4 rakaat, makmum jadi 5 rakaat. Tapi itu pula kalau sama keyakinannya, sadar dia kalau dia salah, maka dia duduk, turun dia ke bawah. Nah, diri dia ternyata, dia yakin ini, rupanya saya memang salah juga. Itu tadi, yang kasus tadi, kalau seandainya sama-sama yakin dengan pendapatnya masing-masing. Imam yakin baru 3, makmum yakin udah 4. Ini enggak, imamnya udah berdiri tadi, ya aku yang salah kata dia. Maka dia mundur lagi dia. Tak apa-apa. Kalau itu tadi maka tergantung keyakinan. Kalau yang yakinnya tadi adalah yang kasus yang pertama, maka dia tak boleh duduk, batal sholatnya. Paham ya? Pernah terjadi nggak tuh? Yang ada yang terjadi, imamnya merasa baru udah 4 rakaat, makmum yang imamnya yang kurang, yang sering terjadi. Melamun imamnya 3 rakaat, dibantainya tahiyat akhir. Kalau itu tak masalah, mungkin mudahlah naik dia lagi. Yang jadi masalah itu gimana pula kalau seandainya berbeda pendapat pula. Imam merasa udah 4, makmum masih merasa, itu berkacau itu. Berarti imam nanti kalau dia berbaik hati, ditunggunya lah di akhir sampai nanti makmum selesai. Kasusnya begitu. Intinya kok bisa salam itu, salamnya sama-sama. Gitu. Mas'alatun, masalah lagi, kasus lagi. Iza raka'al ma'mumu, apabila makmum rukuk qabla al-imam, sebelum imam. Imamnya belum rukuk, dibantai rukuk duluan. Tapi nasian, tapi lupa dia. Melamun dia. Rupanya imam ni tak baca ayat apa, tak ada kalimat Allahnya. Rukuk dia. Ibu ni belakang. Gitu rupanya imamnya rukuk sendiri dia. Entah apa-apa di pikiran dia, bantai rukuk sendiri, merasa solat sendiri dia. Tak rukuk tu baru sadar dia, kok orang lain belum rukuk ya, kok saya solat rukuk sendiri. Rupanya imam belum ada aba-aba rukuk. Masih sah nggak solatnya itu kalau orang melamun gitu? Masih. Nah. Tapi bagaimana kalau kasusnya nasian, terlupa memang dia. Kok sengaja ya tadi kan berarti batal kan? Takhayyar, maka ibu ini bisa memilih satu daripada 2. Ayyauda ilal qiyam, pilihannya bisa dia bangkit lagi berdiri. Yang kedua, intizaru ruku'il imam, boleh juga dia menunggu rukuk imam. Terlanjur rukuk malu naik lagi lah. Tunggu cari imam. Nah gitu ya. Lama-lama lah daripada naik lagi, gengsi. Tapi dia boleh pilih rukuk dia, sadar tengok orang tak ada rukuk. Pilihan dia naik lagi atau dia nunggu di situ sampai yang lain ikut rukuk. Gitu. Itu bisa, namanya kadang kita lagi sholat tuh melamun, banyak pikiran ya. Nah, lagi bertengkar sama suami mungkin, lalu mungkin tagihan banyak, anak macam-macam lah. Nah, jadi kok bisa sholat itu kurangi beban pikiran.
Itu kalau yang ditinggalkan adalah yang fardu. Sekarang bagaimana kalau yang ditinggalkan itu adalah perkara sunnah? Tadi kita katakan bahwa perkara sunnah itu ada dua macam, ada ab'ad, ada hay'at. Iza tarakal musalliyu, apabila orang yang solat meninggalkan sunnata ab'ad, sunnah ab'ad. Mislu, contohnya tasyahud al-awwal. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal juga sunnah, kategorinya sunnah ab'ad. Faqad fatahu sawab, maka dia kehilangan pahala saja. Karena yang sunnah ini kan bukan bicara tentang sah tidak sah, bicaranya tentang pahala. Berarti dia tak dapat pahala tahiyat awal. In tarakahu amdan aw sahwan, baik dia tinggalkan itu sengaja ataupun terlupa. Sengaja pun dia tahiyat awal dia tak jadi masalah. Wala ya'udu ilaihi iza talabbasa bi fardin, tak boleh dia balik lagi kalau sudah bercampur dengan yang fardu berikutnya. Dia berdiri, dia tak bisa lagi dia balik. Fa iza qama ila raq'ati salisa, apabila dia sudah bangkit ke rakaat ketiga, sengaja dia atau terlupa dia tasyahud, naik lagi ketiga, wa talabbasa biha, udahlah dia lakukan kewajiban berikutnya, berdiri itu kewajiban berikutnya, la yanzilu ila tasyahud, tidak boleh dia turun lagi ke tasyahud awal tadi. Fa iza nazala, apabila dia turun juga, faqad tarakal fardha, maka dia berarti meninggalkan perkara wajib, wa atabis sunnah, dan dia melakukan perkara sunnah, fa batalat salatahu, maka batallah solatnya. Jadi kalau udah terlanjur bangkit, dah lanjut aja untuk tasyahud awal. Illa iza kana nasiyan, kecuali dia terlupa, annahu fi shalah, bahwa dia dalam solat, wa yalzimuhul aud ilal qiyam mata tazkur. Wa sunna lahu an yasjuda lisahwi fi akhir salati jabran li tarki sunnah, di ujung nanti sunnah bagi dia sujud sahwi. Masalah kasus iza zannal ma'mum, apabila si makmum mengira annal imama salima, bahwa imam sudah salam, faqama lis-salah, lalu dia berdiri untuk solat, lazimahul aud, maka dia harus balik. Jadi pikirnya imam, tak kedengaran sama dia, dipikirnya imam sudah salam, berdiri dia, rupanya belum lagi imam yang salam. Entah siapa yang dengarnya, anak-anak main di luar, dipikirnya imam yang baca salam. Bukan anak-anak, kan banyak bandel nih, orang lagi nunggu salam pula dari belakang sendiri sebelum imam. Dipikir makmum itu imam, diikutinya. Belum rupanya, kata dia. Turun lagi dia ke bawah. Gitu dia. Iza nasiyal kunut, apabila lupa kunut subuh, wa tazkuruhu fi sujud, lalu dia mengingatnya dalam sujud, lam ya'ud, maka tak boleh dia balik lagi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kewajiban yang berikutnya. Maka kalau orang tinggal kunut, dah, berarti dia nanti sujud sahwi saja, tak perlu dia bangkit lagi untuk melaksanakan kunut. Itu bagi yang biasa kunut subuh. Itu yang kedua, sunnah ab'ad. Ingat aja dua itu, tahiyat awal satu, kunut satu. Yang ketiga ada namanya sunnah hayat. Selain daripada dua tadi, semuanya sunnah hayat. Apa contohnya? Iftitah, baca ayat setelah Al-Fatihah, baca-bacaan rukuk, bacaan-bacaan i'tidal, bacaan-bacaan sujud, baca-bacaan duduk di antara dua sujud, itu semuanya sunnah, namanya sunnah hayat. Allahu Akbar, selain Allah Akbar yang pertama, itu wajib, karena dia takbiratul ihram itu rukun. Adapun takbir rukuk, sami Allahu liman hamidah, takbir sujud, semuanya sunnah. Dan kategorinya apa tadi? Sunnah hayat, tidak harus sujud sahwi. Lupa ibu baca takbir, langsung aja rukuk. Sami Allahu liman hamidah tak dibaca, langsung aja berdiri, mulut diam aja.
Sah solatnya? Kecuali 5 dia tidak baca, tak sah. Ingat dulu, 1 takbiratul ihram, 2 Fatihah, 3 tahiyat di tasyahud akhir itu, 4 selawat kepada Nabi di tahiyat akhir, 5 salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah, salam yang pertama wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Nah, jadi yang wajib hanya salam yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Malas, mode malas. Mana tahu lagi malas sekali solat. Boleh, tapi yang rukun-rukun jangan ditinggalkan. Nah, itu dia. Mana tahu pakai, mungkin lagi sakit, lagi malas, daripada tak solat segala macam. Allahu Akbar, tak baca doa iftitah, langsung Al-Fatihah, tak baca-baca ayat, langsung rukuk, tak baca-baca apa-apa, langsung berdiri, baca Allahu Akbar pun tidak, sami Allahu liman hamidah pun tidak. Asalkan yang 5 ada rukun hati, ada rukun gerakan, ada rukun bacaan. Rukun hati adalah niat. 1 tu cuma. Rukun bacaan yang 5 tadi. Selebihnya semuanya rukun gerakan. Berdiri, rukuk, sujud, itu yang wajib gerakannya. Bacaannya tak ada wajib. Jadi kalau ibu rukuk aja tak baca apa-apa, sah enggak rukuknya? Sah. Itu dia. Wallahu a'lam. Ada yang diskusi atau kita lanjutkan? Kita baca dulu sedikit lagi sebelum kita jawab. Ini masih berkaitan dengan sujud sahwi. Wa iza, dan apabila syakka, ada orang ragu, fi adadi ma atabihi min rakaat, ragu dia jumlah rakaatnya. Ada berapa rakaat aku ni ya? Ada 3 atau 10 gitu. Bana ilal yakini, maka dia harus memilih yang yakin. Wahuwal aqal, dan yang yakin itu adalah yang angkanya yang paling kecil. Jangan pilih yang paling banyak. Udah 3 atau 4, yang diragukan 3-nya atau 4-nya. Saya ulangi, ini udah 3 atau 4-nya. Sekarang pertanyaan saya, ragu yang mananya? Yang 3-nya atau yang 4-nya? 3 itu yakin. Yakin. Kalau antara 3 dan 4, berarti yang diyakini adalah 3, yang diragukan adalah, tak mungkin yang 4-nya yakin, yang 3-nya ragukan. Angka yang kecil itu udah yakin kita. Nah, angka yang besarnya yang kita ragu. Maka pilihlah, maka kita pastikan kita memilih angka yang kecil. 3, 4, pilih 3. 1, 2, pilih 1. Wa sujud sahwi, dan nanti di ujung disunahkan sujud sahwi. Wa mahalluhu qabla salam, sujud sahwi sebelum salam. Nah, begitu dia. Contoh kasus. Ya, itu tadi contoh kasusnya. Ada orang solat, dia lupa dia berapa jumlah rakaatnya, maka dia pilih yang paling sedikit jumlah rakaatnya, jumlah rakaat yang paling kecil, lalu kemudian dia memilih, kemudian di akhir solat dia sujud sahwi. Faiza syakkal musalliyu, apabila orang solat itu ragu, hal hazihi rak'ah, apakah rakaat yang sedang dia jalani salisa aw rabi'ah, 3 atau 4, fa alaihi an yabna 'alal yaqinil akid wa wal aqal, wajib bagi dia memilih yang paling yakin, meyakinkan, yaitu yang paling kecil. Izan huwa fi salisa, maka dia memilih sedang berada 3 rakaat. Nah, gitu. Wa sunnah lahu an yasjuda fi akhir salati lisahwi, dan disunahkan dia sujud sahwi di akhir. Nah, itu dia. Gampang aja tadi. Ibu solat apa? Subuh. Udah 2 atau 3? 2 atau 3? Berarti dah pas tu. Nah, 1 atau 2? 1 atau 2? Maka pilih 1. 3 atau 4? 3 atau 4? Pilih 3. Semuanya ambil angka paling kecil. Dan ragu itu adalah alasan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu 2 alasannya. Meninggalkan sesuatu. 3 alasannya. Meninggalkan sesuatu dalam solat, bisa jadi menambah-nambah sesuatu tanpa sengaja dalam solat, atau yang ketiga apa tadi? Ada keraguan dalam solat. Contohnya ragu dalam jumlah rakaat. Nah, baik, cukup. Usah banyak-banyak.
Ustaz, saya suka bersin kalau solat kerana hidung alergi kerana debu. Berkali-kali bersin, apakah solat saya diulang kerana gerakan udah banyak? Itu bukan gerakan yang itu namanya gerakan yang diperlukan. Gerakan yang diperlukan lebih dari 3 kali tak apa-apa. Artinya gerakan yang mau dia harus kerjakan. Asim sampai 3 kali, 4 kali, tak jadi masalah. Tapi kalau ibu ni sengaja dia bersin dia kan, itu dia sengaja, tak ada perlu namanya. Nah, jadi tadi tak batal solat. Karena bersin ini kan tak bisa ditahan. Mana nahannya coba? Ada ular depan ibu lagi solat, ibu bagak pula. Ada sendal samping ibu, pang, tak ajak mati, pang. Lebih 3 kali udah Ustaz, solatnya masih sah. Karena diperlukan, enggak nanti habis ibu dihantam sama ular tadi. Jadi gerakan yang diperlukan tidak mengapa gitu. Bersin, ya kan bersin, adanya bersin itu berturut-turut ya, memang tak bisa ditahan. Nah gitu ya. Yang gerakan yang 3 kali itu kan dipermasalahkan kalau dia berturut-turut ya. Gerakan berturut-turut. Tapi kalau asim pun udah semenit bersin lagi, tak dihitung, tak jadi masalah. Sekali gerakan tu 2 kali gerakan tak jadi masalah. Masalahnya kan berurut-urut tadi dia. Ada bersin itu sampai 3 kali sampai 5 kali baru puas, baru dia selesai gitu. Gatal betul mungkin hidungnya. Nah, apakah jika mukena tidak menutup dagu bisa membatalkan solat? Kerana dagu kan juga aurat. Ini kalau orang Malaysia itu dia dagu pakai mukenanya ada diletaknya kelebihan situ. Yang wajah ini kan ini dia. Nah, ini saya rasa kalau mukenanya molor terlalu jauh ke bawah, itu memang dia berarti sudah di luar wajah. Yang boleh ternampak dalam solat adalah kan wajah. Nah, yang boleh ternampak dalam solat itu telapak tangan dan wajah. Maka hati-hati mukena itu jangan terlalu ke leher betul dia. Nah, jadi paskan dia pada posisi bahwa dia berada di menutup ini. Nah, ini kan ini tulang dagu nih. Tulang dagu ini lah wajah. Ya, gitu. Di luar tulang dagu ke bawah itu udah leher, bukan wajah lagi. Maka kalau ada kendor-kendor mukena itu beli baru. Jangan dipaksa juga gitu. Kadang udah dari pengantin pertama dulu belinya udah berbayang-bayang mukena tu tak bisa begitu. Gantilah. Adakah hadis melarang wanita haid masuk masjid? Coba kita lihat kajian kita sebelumnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, la uhillu, aku tidak menghalalkan al-masjida, masjid, li haidin wala junubin, untuk orang yang haid dan tidak untuk orang yang junub. Dah selesai. Yang ditanya hadis kan? Itu hadisnya. Cuman nanti cara pendalilannya memang ada perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh sama sekali. Ulama lain ada mengatakan tak boleh kalau nanti dikhawatirkan tercecer darahnya dan macam. Kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh sama sekali. Kalau kita salat tarawih kemudian keluar wadi ini laki-laki, apakah najis kalau terkena kain solat? Ada mazi, ada mani, ada wadi namanya. Apa itu yang dimaksud di sini? Kalau betul wadi memang najis lah. Yang tak najis itu kan cuma sperma. Selain sperma, najis semua. Nah, ibu enggak tahu, mungkin wadi ini biasa laki-laki. Wadi itu biasanya keluar karena bapak itu badannya capek sekali, kedinginan kah atau keletihan,
Biasanya setelah mandi begitu ada keluar cairan seperti warna susu di kemaluannya. Bukan karena nikmat, bukan karena mau terkencing, keluar aja dia. Itu namanya air wadi. Apakah itu maksudnya? Wallahu a'lam. Sebagian makmum yakin dengan rakaatnya dan langsung salam tanpa menunggu imam. Apa solatnya harus diulang? Tidak, berarti dia udah solat sendiri berarti itu. Bisa jadi dia, nah, tak dapat pahala berjamaah dia. Dan sebagian makmum mengikuti imam. Nah, yang makmum tadi, ini masalahnya apa nih? Yakin dengan masalahnya lupa, imam jadi masalah tadi kan? Imam masalah nih. Nah, jumlah rakaatnya, makmum yakin dengan rakaatnya, salah imam nih, apa pula nih? Salam dia, salam sendiri aja lah kata dia. Nah, berarti dia berjamaah ini nggak dapat lagi dia kan? Nah, sedang